yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur sekali kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan. Kita akan belajar dari sebuah judul yang baru, yaitu tentang Kristen lembu. Tapi sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kasih setiamu Tuhan Kau curahkan agar kami mengerti dan bahkan membawa itu dalam kehidupan kami, supaya kami semakin bertumbuh memuliakan Engkau. Tolong pimpin kami, Roh-Mu yang kudus bekerja dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, kita akan belajar tentang bagaimana menjadi Kristen lembu, ya. Artinya dalam perspektif bahwa hakikat hidup dan karakter yang kita belajar dari lembu ini adalah bicara tentang kerelaan berkorban. Saya coba mengajak kita untuk melihat four faces, artinya 4 wajah, di mana kita sudah belajar tentang wajah manusia, wajah singa, dan wajah lembu, wajah Raja Wali. Ini adalah makhluk yang dekat dengan takhta Tuhan, sehingga kita bisa belajar bahwa ada hal seperti ini. Bahkan ketika kita bicara tentang wajah singa, itu bicara dari Kejadian pasal 49 ayat 9, dikatakan bahwa Yehuda seperti anak singa, ya. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Dan ini melambangkan akan suku Yehuda, di mana dia akan dikatakan seperti anak singa, ya. Nah, coba kalau kita melihat yang selanjutnya, wajah lembu, ini bicara tentang apa? Ketika Yeremia 31 ayat 18 berkata, telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Jadi dilambangkan seperti anak lembu kalau untuk Efraim seperti ini, ya. Nah, ini memang ada makna-makna tertentu. Nah, kita akan melihat Efraim ini seperti wajah lembu, seperti apa maknanya. Nah, kalau untuk wajah manusia dan wajah Raja Wali, itu menyangkut suku daripada Yakub, di mana Yakub dianggap sebagai milik pusaka daripada Allah, ya. Dikatakan dalam Ulangan pasal 32 ayat 9, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah miliknya yang ditetapkan baginya. Kemudian laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia menghisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Nah, ini mau melambangkan bagaimana Allah dengan Yakub, Allah dengan suku bangsa Israel yang adalah umatnya. Nah, kemudian kalau kita melihat seperti ini Yehuda adalah singa, Efraim adalah lembu, dan kemudian Tuhan dan Yakub itu adalah dilambangkan dengan Raja Wali dan Yakub yang adalah manusia, ya, hubungannya. Nah, kita bicara tentang Efraim seperti apa. Nah, kalau kita lihat seperti ini, Efraim atau suku Yehuda adalah bangsa Israel, Yahudi. Yakub itu adalah melambangkan kepada Yesus Kristus, dan Efraim itu adalah Goyim, bangsa lain. Nah, itu merupakan orang-orang di luar orang Israel yang adalah kita, orang-orang yang mendapat kasih karunia yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, ini menyangkut tentang warna kehidupan Kristus. Kalau kita melihat dari sini, kita akan melihat bahwa ketika bicara Injil Matius, Tuhan sebagai Raja, dia adalah dilambangkan seperti singa. Ketika bicara tentang Injil Markus, Tuhan sebagai hamba yang menderita, dia berbicara tentang karakter lembu. Kemudian Injil Lukas adalah Tuhan Yesus, anak manusia, itu seperti manusia. Dan kemudian Injil Yohanes itu bicara tentang dia seperti anak Allah, Raja Wali yang naik terbang tinggi seperti itu. Saudara, kita akan memfokus pada Injil Markus, yaitu bicara tentang bagaimana Yesus adalah sebagai hamba, dia seperti lembu. Nah, dari prinsip seperti ini kita ambil untuk bagian kehidupan kita seperti apa. Nanti kita akan melihat bagaimana lembu itu
bagaimana ia memberi bagi kehidupan orang lain, memberikan kehidupan. Nah, coba kita melihat apa manfaat daripada lembu itu. Nah, dikatakan dalam Yesaya 42 ayat 1 dikatakan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini bicara tentang nubuatan kepada Kristus yang adalah hamba Allah juga, orang pilihan Allah yang apa? Yang akan menunjukkan bagaimana dia menjadi hamba yang berkorban untuk menyelamatkan manusia. Nah, kalau kita melihat secara langsung lembu itu seperti apa? Dia dipotong, dagingnya diambil, kemudian dia diperah susunya, tulang-tulangnya dipakai sebagai pakan ternak dan lem. Bahkan kotorannya adalah sebagai pupuk. Nah, ini adalah juga secara tidak langsung kalau kita melihat dia bisa mengelola tanah, di mana membajak tanah, ya, atau dia bisa mengangkut beban. Ini adalah keseluruhan daripada karakter daripada lembu, di mana dia dilambangkan seperti Kristus yang melayani, yang itu adalah hamba, ya, di mana seluruh kehidupannya menjadi manfaat bagi orang lain. Saudara, kalau kita lihat ya dalam perjalanan di Perjanjian Lama, apa yang Tuhan inginkan pada bangsa Israel ketika mereka berdosa? Tuhan inginkan sesuatu. Coba kita melihat bahwa apa yang Tuhan inginkan. Nah, ketika Raja Salomo dan segenap umat Israel sudah berkumpul di hadapannya, berdiri bersama-sama, dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing, domba, dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Ini adalah kisah ketika Raja Salomo mentabiskan akan bait Allah. Dan ketika itu dia mau memotong akan kambing, domba, lembu, sapi yang tidak terhitung banyaknya. Dan ketika Tuhan melihat itu, Shekinah glory, kemuliaan Allah yang nyata itu betul-betul turun pada saat pentabisan akan bait Allah itu. Berarti apa? Berarti Allah benar-benar berkenan pada korban bakaran atau korban sembelihan yang dilakukan oleh umatnya, di mana darah tercurah itu membuat Allah melihat akan darah anaknya yang akan tercurah untuk menebus dosa kita. Kemudian ketika kita baca juga di Raja-Raja pasal 8 ayat 10-11, ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumahnya. Ya, ketika Tuhan berkenan kepada perbuatan manusia yang mengorbankan kambing, domba, lembu, sapi, segitu banyaknya Tuhan akhirnya hadir dalam kehadiran yang nyata di dalam dunia ini. Ketika apa? Awan kemuliaan itu luar biasa dirasakan pada waktu itu. Ini yang disebut dengan Shekinah glory, dan jarang sekali Allah menunjukkan hal seperti itu. Nah, saudara, ada yang lain yang kita bisa lihat. Kita bisa lihat ceritanya adalah ketika korban itu dinyatakan diperkenankan oleh Tuhan. Itu adalah ketika kita baca tentang Ayub. Ya, ketika Ayub pada Ayub 1 ayat 13-14, coba perhatikan. Pada satu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai betina makan rumput di sebelahnya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada orang datang dan menghancurkan dan merebut dan menghancurkan semuanya. Nah, ini adalah ketika iblis sudah mulai. Pertama kali yang iblis ambil adalah apa? Lembu sapi dan keledai-keledainya. Karena apa? Itu yang dipakai Ayub untuk datang dan menyembah Tuhan. Itu yang dipakai Ayub untuk dikorbankan dan dia memuji, memuliakan Tuhan. Dan Tuhan disenangkan. Sehingga itu diambil pertama. Tapi coba lihat, apa yang dipulihkan pertama ketika Ayub sudah selesai masalahnya dengan Tuhan adalah dalam Ayub pasal 42 ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Lalu dikatakan, ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina. Semua adalah apa? Bahan yang Tuhan inginkan ketika apa? Tuhan ingin sekali Ayub untuk mempersembahkan korban kepada dia. Artinya apa? Itu adalah korban yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan berkenan
Ketika apa? Dia menggunakan korban itu, mencurahkan darahnya, dan mengangkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan disenangkan. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat semuanya ini, berarti apa? Ada pengorbanan yang Tuhan inginkan. Saya membawa kita dalam refleksi film Avengers ya, ketika Natasha dan Flynn itu mencari akan Soul Stone, ya, batu jiwa. Coba kita lihat ya, seperti apa filmnya ini. Nah, ini adalah ketika mereka pergi ke Vormir dan mencari akan Soul Stone. Ya. Ini mereka menaiki sebuah gunung yang memang tempat Soul Stone itu diambil. Dan yang terjadi adalah ketika mereka bertemu dengan penjaga Soul Stone itu. Dia adalah pemandu. Nah, untuk mendapatkan Soul Stone itu, satu orang harus mati, mengorbankan dirinya. Artinya apa? Nanti di sini dijelaskan tentang satu jiwa menggantikan jiwa yang lain. Nah, mereka berdua adalah sahabat, teman, tapi harus satu orang mengorbankan diri supaya yang lainnya mendapatkan batu itu. Ini adalah pertukaran abadi. Jiwa diganti jiwa. Nah, demi untuk miliaran orang yang sudah terhilang, keduanya mau mengorbankan diri. Nah, sekarang siapa yang akan mengorbankan dirinya? Ternyata keduanya ingin berkorban. Karena mereka merasa bersalah bagaimana orang banyak hilang karena Thanos itu. Nah, Flynn yang ngambil langkah duluan untuk berkorban. Nah, Natasha mengambil tindakan mengorbankan dirinya. Dia juga tidak mau. Tapi Natasha juga mau Flynn yang berkorban. Ini bicara tentang bagaimana kita mengorbankan diri untuk banyak orang. Flynn berusaha untuk menangkap Natasha, tapi Natasha tidak mau. Dan menyuruhnya untuk merelakan Natasha yang berkorban. Akhirnya Natasha yang mati berkorban untuk miliaran orang yang mereka usahakan untuk dikembalikan. Dan akhirnya mereka cukup berhasil di sini. Bahwa Flynn akhirnya
soul stone, batu jiwa itu. Ini mereka pakai untuk mengalahkan Thanos dan mengembalikan orang yang begitu banyak sudah dihilangkan Thanos. Di sini kita belajar refleksi tentang bagaimana harusnya melihat kepentingan orang lain, dan untuk juga sebagaimana yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi karakter yang mengorbankan diri bagi orang lain. Refleksi bagi kita, Allah suka korban bakaran sebagai penyataan persembahan, pemujaan, dan penyembahan bagi kemuliaan namanya. Tuhan suka untuk melihat bagaimana anak-anaknya atau melihat anak-anaknya memberikan korban, ya, kambing, domba, lembu, sapi. Tetapi yang Tuhan sangat inginkan adalah adanya pembangunan karakter yang rela berkorban bagi orang lain dalam kehidupan setiap anak Tuhan atau umat Tuhan. Tuhan tidak inginkan lagi kita bawa akan selembu sapi, tapi Dia memberikan kita kesempatan untuk membawa diri kita, kita taruh di mezbah Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan itu artinya apa? Merelakan diri kita berkorban untuk orang lain, untuk Tuhan, untuk apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Setiap anak Tuhan belajar untuk apa? Memberi korban bagi Tuhan. Bahkan kata martir dari Tridharma Gereja itu dikatakan dari kata martir. Martir itu artinya apa? Martir, orang-orang yang menyerahkan dirinya untuk menjadi saksi Tuhan sampai hidupnya diberikan. Makanya dikenal dengan marturia, kesaksian. Bagaimana kita menyaksikan Kristus yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga apa? Kita bisa memberikan korban diri kita bagi orang lain. Apapun yang ada di dunia ini pun bicara tentang pengorbanan. Ketika kita melihat orang yang menderita, kita memberi korban dengan membantu dia. Ketika kita melihat orang-orang yang terhilang dan mereka tidak punya pedoman untuk datang kepada Tuhan, berikan dirimu untuk melayani mereka. Saudara, banyak yang Tuhan inginkan bagi kita. Semua bicara tentang bagaimana kita memberikan ketundukan kita dan memberikan korban diri kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya berharap ini membangun kita sebuah karakter untuk senantiasa apa? Memberi bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita akan melihat pada bagian yang kedua yang sungguh luar biasa. Tuhan mempersiapkan kita untuk bisa melakukan semua ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan nama Tuhan senantiasa dipuji dan disembah. Haleluya. Amin.